Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke dalam pembahasan lain yang masih menggunakan konsep konsep kesetimbangan. Tetapi kali ini kita akan melibatkan satu jenis sistem yang juga melibatkan endapan. Kalau misalnya kemarin kita kalau pada saat asam basa itu kita menggunakan satu sistem yang memang completely miscible atau yang terlarut sempurna di dalam air. Walaupun dia tidak terdisosiasi sempurna, tapi pada saat ini kita menggunakan satu sistem yang memang si sistem itu akan menghasilkan suatu jenis endapan karena kelarutannya yang cukup rendah di dalam satu larutan. Oke. Berarti kita masuk dulu ke konsep kelarutan. Jadi konsep kelarutan itu sebenarnya adalah merupakan solubility-nya, dia merupakan satuannya biasanya adalah gram per mol. Jadi berarti artinya adalah kelarutan itu menggambarkan berapa banyak gram senyawa tersebut di dalam 1 liter larutan. Oke, bisa juga ada juga yang disebut sebagai molar solubility. Ya, molar solubility berarti dalam molar. Oke, berarti satuannya adalah mol per liter. Oke. Nah, biasanya nanti ada satu besaran tertentu yang menggambarkan sebagai kemampuan senyawa tersebut membentuk endapan. Nah, itu disebutnya kelarutan tersebut ya, konstanta solubility. KSP itu sebenarnya adalah constant. Walaupun constant itu supposed to be C, constant dari solubility product. Oke, disebutnya sebagai KSP. Nah, dia adalah juga menggambarkan molar konsentrasi daripada ion. Nah, ini misalnya kita punya larutan barium sulfat BaSO4 yang kemudian dia kalau misalnya kita larutkan dalam air, awalnya padatan nih. Ini setelah kita tambahkan air, maka dia akan ionisasi atau terdisosiasi. Jadi jangan bingung juga masalahnya ini bisa terdisosiasi atau terionisasi, it's quite the same. Oke. Dia akan menjadi Ba2SO4, Ba2+ dan SO4 2-. Nah, berarti konstanta kesetimbangannya konstanta solubil KSP-nya karena dia adalah reaksi kesetimbangan, maka yang dimasukkan apa? Berarti tetap ya, rumusnya adalah produk per reaktan. Tapi karena reaktannya adalah solid, maka yang dimasukkan ke dalam ekspresi KSP hanyalah yang ekspresinya aqueous. Jadi hanya Ba2+, konsentrasi Ba2+ dan SO4 2-. Oke. Misalnya nih, biasanya tuh dalam pembentukan larutan ya, ini kan biasanya si Ag2CrO4 ini biasanya sulit larut. Nah, dia itu biasanya dalam pembentukan larutan itu dia misalnya kita mau melarutkan Ag2CO pH 2 kromat, dilarutkan dalam air murni. Nah, tetap ya, karena dia kesetimbangan berpengaruh terhadap suhu berpengaruh terhadap kelarutan. Makanya biasanya datanya selalu dituliskan dalam suhu tertentu. Oke, berarti nanti kalau suhunya berubah maka kelarutannya juga berubah. Nah, biasanya si Ag2CrO4 ini itu nggak larut, sedikit banget kelarutnya. Nah, kemudian dia mengendap, seperti kamu tahu kalau misalnya itu dia mengendap di bagian wadah. Nah, campuran tersebut diaduk terus untuk memastikan terjadinya kesetimbangan antara Ag2CrO4 dengan larutan yang terbentuk ya. Nah, berdasarkan analisis didapatkan bahwa konsentrasi ion perak yang ada adalah sebesar 1,3 kali 10⁴. Anggapannya nih, biasanya kalau misalnya di dalam soal-soal yang berkaitan dengan tetapan kelarutan, si Ag2CrO4-nya dianggap terdisosiasi sempurna di dalam air dan tidak ada reaksi kesetimbangan lain yang terjadi. Jadi cuma dia sendiri gitu. Nah, di sini misalnya nih soal ini maunya kita menentukan nilai kesetimbangan kelarutan KSP dari sistem yang dimaksud. Oke, kita coba kerjain ya. Nah, ini
Kira-kira gimana ngerjainnya? Nah, coba kalian kerjain. Nanti kita coba bawa ke ruang diskusi gimana cara ngerjainnya. Oke, cobain ya. Oke, nah ini dia jawabannya. Cepet banget Bu jawabannya. Oke, nih kalau misalnya biasanya si Ag2CrO4 ini dalam kesetimbangan ya, dia akan terdisosiasi menjadi 2Ag plus dan CrO4 2 min. KSP-nya tetap ya. Ag plus berapa? Apa namanya koefisiennya? 2, maka pangkat 2, terus kemudian CrO4 2 min, koefisiennya 1, maka dia koefisiennya 1. Oke, berarti Ag plus kuadrat dikali CrO4 2 min. Nah, tadi kita disebutkan dalam soal bahwa kelarutannya si CrO4 2 min adalah konsentrasi ion peraknya. Berarti kalau kita lihat di sini 1,3 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti berapa tuh kalau si CrO4 2 min berarti adalah setengah dari koefisiennya Ag, berarti konsentrasinya juga setengah dari konsentrasi Ag+. Nah, maka konsentrasinya dari ion dikromat adalah separuh dari konsentrasi ion Ag+. Nah, ini dia berarti. Berarti KSP-nya adalah berapa? KSP-nya jadi tinggal dikalikan sini aja. Ag plus dipangkatkan 2, Ag plus kuadrat, konsentrasi Ag plus kuadrat dikali CrO4 2 min, sehingga dihasilkan angka 1,1 kali 10 pangkat min 12. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tetap ya. Oke, karena dia adalah kesetimbangan, maka prinsipnya sama. Prinsipnya sama bahwa si prinsip Le-Chatelier ini juga dipakai pada saat kita membicarakan tentang KSP. Jadi gimana bunyinya kan? Jika suatu kesetimbangan diganggu, maka sistem secara langsung akan apa? Maka sistem secara langsung akan menetralkan gangguan tersebut sehingga kesetimbangan kembali tercapai. Nah, biasanya karena ini basisnya konsentrasi, nah biasanya yang akan kita main-mainkan adalah apa pengaruh penambahan konsentrasi tersebut terhadap nilai tetapan kesetimbangan. Nah, biasanya ya dulu coba diingat-ingat lagi, misalnya kalau produknya konsentrasi produk dinaikkan, maka konsentrasi reaktan turun. Sehingga kita ketemu lagi nih satu besaran, yaitu K, quotient reaksi, yaitu apa artinya? Konsentrasi tertentu suatu spesies di dalam any point in the equilibrium. Apa maksudnya? Besarnya tetapan perbandingan antara konsentrasi produk per reaktan di titik manapun di dalam reaksi tersebut. Jadi bisa dekat titik kesetimbangan, atau bisa lewat dari titik kesetimbangan, atau bisa sebelum titik kesetimbangan. Oleh karena itu, jika nilainya Q lebih besar dari K, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Terus kemudian jika konsentrasi produk diturunkan dan reaktan kemudian akan menjadi naik jumlahnya, maka nilai Q akan lebih kecil dari K sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oke. Nah, dalam penerapan si prinsip Le-Chatelier ini, kita dalam mempelajari KSP biasanya itu yang akan terjadi kasusnya adalah pertambahan konsentrasi produk dan reaktan yang dapat berupa penurunan atau kenaikan atau penurunan pH, dan juga penambahan atau pengurangan konsentrasi ion sejenis. Nah, pertama kali kita bahas apa dulu nih? Oh, ini adalah misalnya yang pertama adalah efek ion sejenis. Nih, kita misalnya punya larutan kalsium fluorida, suatu padatan kalsium fluorida, kita larutkan dia dalam air sehingga dia terurai menjadi apa? Ca2+ dan 2F-. Penambahan Ca2+ di sini, atau penambahan ion fluorida akan menggeser kesetimbangan ke arah mana?
akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, sehingga akan mengapain ya? Akan mengecilkan nilai, mengecilkan atau membesarkan? Coba kita lihat lagi. Kita lihat kalau produknya diturunkan, berarti kalau ini apa? Berarti produknya dinaikkan, reaktannya diturunkan, sehingga dia bergeser ke arah kiri, sehingga mengurangi kelarutan. Terus kemudian, nah ini contohnya nanti kita bahas di video lain lah ya. Nanti keberatan nanti ini videonya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pH. Nah, pH ini juga kita lihat dia nih, contohnya adalah magnesium hidroksida, dia MgOH2 kali garam basa berbentuk solid, kemudian garam basa ini dilarutkan ke dalam air sehingga dia terurai menjadi Mg2+ dan 2OH-. Oke. Nah, ketika awalnya nih, kalau misalnya maksudnya tanpa ada gangguan apapun, maka terjadi endapan MgOH tuh di bawah situ. Nah, terus kemudian kita tambahkanlah H+, sehingga apa yang terjadi kalau ditambahkan H+? H+ ini akan mengkonsumsi OH- enggak? Akan mengkonsumsi OH-. Terus apa yang terjadi? Akan mengkonsumsi OH- sehingga produknya apa? Akan mengkonsumsi OH- sehingga produknya akan diturunkan, terus kemudian sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan dan OH- MgOH-nya akan menjadi larut. Oke. Nah, selanjutnya di dalam kelarutan ini, konsep kelarutan ini banyak dipakai untuk membentuk satu jenis molekul tertentu, senyawa tertentu yang disebut sebagai senyawa kompleks atau ion kompleks. Biasanya kenapa disebut ion kompleks? Karena biasanya si senyawa kompleks ini bermuatan, ya, bermuatan. Oke. Contohnya adalah sebagai berikut nih. Misalnya ini adalah kita punya sebelumnya di dalam larutan itu ada AgCl solid yang dilarutkan dalam air, sehingga di dalam air dia terurai jadi Ag+ dan Cl-. Nah, terus kemudian si Ag+ ini ditambahkan sedikit demi sedikit NH3 pekat, biasanya NH3 pekat. Nah, kemudian Ag+ yang ada di sini nih, yang ada di dalam di dalam larutan ya sudah terurai tadi, akan dikonsumsi oleh akan dikonsumsi oleh NH3 menghasilkan satu senyawa kompleks yang namanya AgNH3+. Nah, ini adalah senyawa kompleks. Si Ag-nya disebut apa? Si Ag-nya disebut senyawa ion logam. Yang NH3 nih, yang NH3 biasanya disebut sebagai yang namanya ligan. Dan AgNH3 2+-nya ini tadi adalah disebut sebagai senyawa kompleks. Nah, overall reaksinya adalah AgCl solid ditambah 2NH3 jadi AgNH3 2+ ditambah Cl-. Nah, karena yang yang diikut sertakan cuman yang fasanya adalah aqueous, maka cuman KSP-nya tetapan, bukan KSP lagi, tetapan kesetimbangannya adalah AgNH3 2+ ditambah Cl-. Ya, tapi si Cl-nya ini karena tidak mengalami perubahan konsentrasinya disebut ion spektator atau spektator ion atau apa namanya dalam dulu, ion penonton ya. Makanya nggak diikut sertakan. Nah, sama si AgCl. Nah, jadi yang diikut sertakan cuma AgNH3 dibagi dengan Ag+ dan juga NH3 2+. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya nih, gimana mekanismenya pada saat pembentukan larutan kompleks AgNH3. Nah, misalnya nih, di dalam AgNH3 kita lihat apa?
Awalnya ke depan gimana? Awalnya ke dalam larutan jenuh AgCl. Ke dalam larutan jenuh AgCl nih ditambahkan NH3 dari sini. Nah, ini larutan jenuh AgCl-nya. Terus kemudian ada padatan di bawahnya. Nah, ketika NH3 ditambahkan, nah terjadi pembentukan kompleks yaitu AgNH3 2+. Adanya penambahan NH3 ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan dan AgCl menjadi larut. Oke ya. Gimana AgCl jadi larut? Kan AgCl ditambahin. AgNH3. Jadi Ag-nya di sini akan dikonsumsi oleh NH3. Nah, berarti konsentrasi produknya bisa dibilang berkurang dong. Maka bisa dibilang ketika konsentrasi produknya berkurang, maka reaksi kesetimbangan yang di sini akan bergeser ke arah kanan gitu. Oke. Dan AgCl ini jadi larut. Ini adalah pembentukan pembentukan constant formation dari beberapa metal kompleks di dalam air pada 25 derajat Celcius. Oke, ini ada beberapa ion. Ini ada kompleks ionnya. Ini adalah pembentukannya. Terus kemudian ini adalah reaksi yang terjadi. Oke, biasanya si ion kompleksnya ini masuknya adalah senyawa transisi ya. Biasanya senyawa-senyawa transisi yang memiliki kulit D terluar, yang kosong, yang agak besar gitu. Terus kemudian ruangnya agak besar sehingga dia bisa melakukan ikatan menyumbangkan menjadi penerima pasangan elektron bebas daripada siligan. Nah, selain dari sifat yang tadi, nah ada satu sifat juga yang dimiliki oleh ion kompleks, yaitu dia memiliki sifat amphoter. Nah, si sifat amphoter ini artinya apa? Dia bisa bereaksi sebagai dia either bisa menjadi bisa melepaskan bisa jadi asam atau bisa menjadi basa ya. Bisa menjadi asam atau dia menjadi basa. Ya, kalau di sini contohnya adalah si ALOH 3 kali ya. ALOH 3 kali. Nah, yang terakhir nih dia bahwa si konsep ini dipakai juga nih, si konsep kelarutan ini dipakai juga untuk yang namanya melakukan analisa kuantitatif. Nah, analisa kualitatif. Cuma ngecek nih kira-kira ada nggak atau tidak si ion ini gitu, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya dia dilakukan untuk pengendapan dan pemisahan ion. Nah, ini menggunakan konsep apa yang dipakai? Menggunakan konsep quotient reaksi atau Q. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya tadi kelarutan, karena kelarutannya berbeda-beda, mempunyai kelarutan yang mempunyai kelarutan dengan yang berbeda-beda ya. Maka satu kondisi tadi, kalau misalnya quotient reaksinya lebih besar dari KSP, maka akan terjadi pengendapan atau biasanya kita sebut lewat jenuh. Oke, nanti kalau misalnya Q-nya sama dengan KSP, terjadi kesetimbangan atau yang bisa dibilang tepat jenuh. Kalau misalnya Q-nya lebih kecil dari KSP, maka bisa dibilang maka padatan tersebut akan larut dan larutan yang terbentuk adalah tidak jenuh gitu ya. Nah, konsep itu dipakai seperti saya sebutkan sebelumnya, konsep itu dipakai untuk analisa kualitatif ion. Misalnya nih, ada ion apa nih? Misalnya yang ini ada larutan ada di dalam larutan dalam satu wadah gitu. Ada larutan Zn, Cu sama H+. Ada Zn, Cu, ada logam Zn dan logam Cu. Kita pengen tahu nih di dalam ini ada apa. Terus kemudian kita tambahkan H2S. Nah, terus kemudian terjadi
pengendapan di sini. Terjadi pengendapan pada saat pH-nya sekitar 0,6. Terus habis itu kita pisahkan padatan dengan cairannya, filtratnya kita pisahkan. Terus kemudian kita naikkan pH-nya, terus kemudian yang mengendap ternyata adalah CUS. Yang mengendap adalah ZNS. Yang mengendap adalah ZNS di sini. Sehingga kita bisa memisahkan si CU dengan si ZN. Oke. Nah, inilah nanti yang menjadikan dasar dengan menaikkan pH-nya, dengan penambahan H2S. Oke, jadi sebenarnya si CU akan mengendap menjadi CUS pada pH yang lebih rendah dibandingkan dengan ZNS. Jadi ketika menambahkan H2S sedikit demi sedikit sampai dengan pH-nya, ya konsentrasinya, berarti kan ngomongin jadi konsentrasi ya, ketika pH-nya dirubah, angkat jadi pergeseran kesetimbangan. Nah, sampai dengan pergeseran kesetimbangan tersebut melewati KSP-nya, maka terjadi endapan si CUS. Terus kemudian ditambahkan lagi pH-nya sampai dengan si pH itu bisa menggeser kesetimbangan, di mana Q-nya lebih besar dari KSP ZNS, maka terjadi endapan ZNS. Oke. Nah, ini adalah bisa dibilang satu guideline di mana yang bisa digunakan untuk melakukan analisa kualitatif. Oke. Ini nanti mungkin kalian lakukan nggak ya? Oh, enggak, kayaknya nggak ada di sini. Jadi kalian cuma melakukan analisa kuantitatif saja ya nanti di lab analisis yang ini. Tapi kalian kayaknya sudah pelajari lebih jauh waktu di waktu di semester 1 berarti ya, di analisa di kimia analisis. Oke. Sekian untuk KSP. Kita lanjutkan nanti dengan video untuk mengerjakan tutorial untuk mengerjakan soal. Oke.